Apa yang dapat dibayangkan dan dipercaya oleh pikiran manusia bisa dicapai. Sekarang berhenti sejenak dan pikirkan, jika ini benar-benar nyata, mengapa kamu belum memiliki kehidupan yang kamu impikan? Mungkin karena, seperti kebanyakan orang, kamu terjebak dalam kebiasaan lama, ketakutan lama, dan gambaran diri yang usang. Hari ini saya akan menunjukkan, terinspirasi oleh ajaran Napoleon Hill, bagaimana kamu bisa berubah dengan cepat dan mulai mengubah hidupmu. Hari ini juga, sebagian besar orang hidup seolah menunggu momen ajaib, hari sempurna di mana semua keadaan selaras untuk akhirnya membuat keputusan dan mengubah hidup. Tapi hari itu tidak pernah datang. Tahukah kamu kenapa? Karena tidak ada waktu yang sempurna. Hidup selalu penuh dengan tagihan yang harus dibayar, komitmen, ketakutan, dan ketidakpastian. Akan selalu ada yang berkata, ini bukan waktunya. Dan sementara kamu menunggu, waktu terus berlalu. Pernahkah kamu berpikir berapa banyak tahun hidupmu yang mungkin terbuang dengan cara seperti itu, hanya menunggu? Napoleon Hill mengamati selama lebih dari 20 tahun para pria terkaya dan paling berpengaruh di zamannya. Dia menemukan bahwa mereka semua memiliki satu kesamaan. Pada suatu saat, mereka membuat keputusan yang tegas, final, dan tak dapat diubah. Bukan keputusan sembarangan, melainkan yang mengubah segalanya, menciptakan titik tanpa jalan kembali. Seperti membakar jembatan di belakangmu, tidak ada jalan kembali ke titik awal. Tentu saja itu menakutkan. Ketakutan berteriak di kepalamu, bagaimana jika gagal? Tapi jika kamu pikirkan, ketakutan itu akan selalu ada bersamamu. Bedanya saat kamu membuat keputusan, kamu mulai membentuk apa yang sebelumnya hanyalah mimpi samar. Pikirkan beberapa tahun terakhir. Berapa kali kamu mulai sesuatu dan berhenti karena kurang jelas? Berapa kali kesempatan mengetuk pintumu, tapi kamu ragu dan itu hilang begitu saja? Apa yang akan terjadi jika hari itu kamu berkata, ini saatnya dan aku tidak akan mundur? Kenyataannya, kebanyakan orang gagal bukan karena kurang bakat, tapi karena kurang keputusan. Hill berkata bahwa keputusan lebih dari sekedar niat. Itu adalah perintah dalam diri yang kamu berikan pada dirimu sendiri dan jalankan, bahkan ketika semangat awal hilang. Lihat contoh Henry Ford. Sebelum menjadi salah satu nama terbesar dalam industri otomotif, dia diejek karena bersikeras ingin membuat mobil yang terjangkau bagi masyarakat. Orang-orang bilang itu gila, biayanya terlalu tinggi, dan tak ada yang butuh mobil. Ford bisa saja mundur, tapi dia sudah membuat keputusan. Dan setelah keputusan itu diambil, dia tidak berhenti sampai visinya menjadi nyata. Dunia tidak tunduk karena dia beruntung atau punya sumber daya tak terbatas, tapi karena dia bersedia terus maju apapun yang terjadi. Apa yang membuatmu belum mengambil keputusanmu sendiri? Hale berkata bahwa kepercayaan tidak datang sebelum keputusan, tapi setelahnya. Pertama kamu berkomitmen, lalu kamu menemukan kekuatan, sumber daya, dan peluang di sepanjang jalan. Mungkin kamu berpikir tidak punya cukup uang, belum waktunya tepat, atau harus menunggu lebih percaya diri. Tapi pola pikir itu adalah lingkaran setan yang tidak akan putus dengan sendirinya. Seolah seluruh alam semesta mulai menata ulang dirinya untuk mendukungmu. Ketika kamu menunjukkan bahwa kamu benar-benar berkomitmen. Sekarang bayangkan, apa yang akan terjadi jika hari ini kamu memutuskan dengan jelas bab berikutnya dalam hidupmu. Bayangkan menulis di selembar kertas, 6 bulan dari sekarang hidupku akan berbeda, karena aku memutuskan sekarang bahwa, dan selesaikan kalimat itu dengan sesuatu yang spesifik, sesuatu yang benar-benar kamu inginkan. Ini bukan sekadar latihan mental kosong, melainkan praktik yang sama yang digunakan para pencapai besar untuk menciptakan titik awal yang kuat. Dan ketika kesulitan datang, karena pasti akan datang, keputusanlah yang akan membuatmu tetap berdiri. Bukan tentang mencoba lihat apa hasilnya. Ini tentang sudah memilih tujuan sebelum memulai perjalanan. Mulai saat itu, setiap tindakan, pilihan, dan langkah akan disaring oleh keputusan ini. Gangguan kehilangan kekuatannya, pendapat orang lain kehilangan bobotnya, dan ketakutan kehilangan kendali. Masa depanmu dimulai tepat saat kamu berkata, aku akan melakukannya dan menepatinya. Bukan setengah-setengah, bukan sampai sulit, tapi sampai mencapai tujuan. Saat itulah reinventasi sejati dimulai.
Karena tidak ada, benar-benar tidak ada, yang lebih kuat daripada pikiran yang sudah memutuskan. Kenyataannya, tidak ada pencapaian besar yang berjalan lurus. Jalan menuju kemenangan penuh liku, jatuh, dan jalan buntu. Disinilah kebanyakan orang menyerah, karena orang tidak mempersiapkan diri untuk yang tak terhindarkan. Kegagalan, pintu tertutup, kritik tidak adil, hari saat kamu memberikan segalanya, tapi tetap gagal. Tapi ada sekelompok kecil orang yang bereaksi berbeda. Alih-alih melihat kegagalan sebagai akhir, mereka mengubahnya menjadi bahan bakar. Disinilah ketahanan lahir. Ketahanan bukan hanya bertahan, tapi bangkit kembali dengan lebih baik, lebih cerdas, dan lebih siap dari sebelumnya. Seolah setiap jatuh adalah latihan rahasia yang menguatkan otot yang tak kamu sadari. Ilmu membuktikannya. Studi dari Universitas Pennsylvania menunjukkan bahwa orang yang tahan banting tidak hanya mencapai lebih banyak tujuan, tapi juga lebih bahagia dan hidup lebih puas. Mereka tidak mengabaikan rasa sakit, tapi menggunakan rasa sakit itu sebagai alat untuk tumbuh. Napoleon Hill mengalaminya dengan sangat intens. Saat depresi besar, dia kehilangan hampir semuanya. Uang, keamanan, bahkan kepercayaan beberapa pengagumnya. Siapapun mungkin akan menghilang diam-diam, tapi tidak dia. Hill bangkit dan langsung berkontribusi pada salah satu pidato paling bersejarah Franklin D. Roosevelt. Satu-satunya yang harus kita takuti adalah ketakutan itu sendiri. Kalimat ini, yang menginspirasi satu bangsa untuk bertahan, tidak akan ada tanpa pengalaman pribadi. Hill akan jatuh dan bangkit kembali. Sekarang pikirkan hidupmu sendiri. Berapa kali kamu hampir menyerah karena tampaknya tidak ada yang berhasil? Berapa banyak ide yang kamu tinggalkan setelah penolakan pertama? Dan jika kamu belajar dari setiap usaha daripada berhenti, mungkin sekarang kamu sudah bertahun-tahun lebih maju. Masalahnya, tanpa ketahanan, setiap rintangan menjadi tembok. Dengan ketahanan, setiap rintangan menjadi tangga. Lihat contoh Walt Disney. Sebelum menciptakan kerajaan yang kita kenal, dia dipecat dari sebuah surat kabar karena kurang kreativitas, dan studio pertamanya bangkrut. Banyak orang akan mengakhiri karier di situ. Tapi Disney menggunakan setiap kegagalan sebagai pelajaran, menyesuaikan visinya, dan perlahan membangun sesuatu yang melampaui bahkan mimpinya sendiri. Ketahanan bukan berarti mengabaikan kenyataan atau pura-pura tidak sakit. Itu berarti mengakui rasa sakit itu ada, tapi tetap melanjutkan. Belajar bertanya, apa yang coba diajarkan ini padaku? Daripada, kenapa ini terjadi padaku? Itu berarti melihat setiap kehilangan sebagai investasi, tak terlihat dalam kekuatan mental, kejernihan, dan strategi. Dan disinilah titik pentingnya. Ketika kamu menolak menyerah, kamu mulai menyadari bahwa tindakan melangkah maju mengubah segalanya. Orang-orang di sekitarmu mulai menghormatimu lebih. Kesempatan muncul dari tempat yang tak terduga. Dan yang terpenting, kamu mulai benar-benar percaya bahwa tidak ada yang bisa menghentikanmu. Bukan karena segalanya menjadi mudah, tapi karena kamu telah menjadi seseorang yang sulit dijatuhkan. Hidup akan terus mengujimu berulang kali, sering kali di saat terburuk. Pada saat-saat itu, ketangguhan menentukan siapa yang bertahan dan siapa yang hilang. Ketika kamu tetap tegak meski badai datang, kamu mulai menyadari bahwa di balik setiap angin kencang, ada cakrawala baru yang menunggu untuk dicapai. Saat pola pikir ini tertanam, tidak masalah berapa kali tanah hilang di bawah kakimu. Kamu selalu menemukan cara untuk membangun jembatan. Ketangguhan adalah mengubah setiap pukulan menjadi kekuatan. Percayalah, ketika kamu menguasai kemampuan ini, tidak ada rintangan yang bisa menghentikanmu maju. Semua dimulai dari gambaran yang kamu lihat saat memandang cermin, meskipun itu hanya dalam pikiranmu. Aku tidak berbicara tentang penampilan fisik, tapi bagaimana kamu benar-benar memandang dirimu sendiri. Karena jika jauh di lubuk hati, kamu percaya bahwa kamu tidak mampu, tidak layak, dan tidak akan pernah sampai, maka tidak peduli seberapa keras kamu berusaha, tindakanmu akan selalu sesuai dengan keyakinan terbatas itu. Ini seperti berlari dengan karet elastis terikat di pinggang. Seberapa jauh pun kamu melangkah, sesuatu yang tak terlihat selalu menarikmu kembali. Napoleon Hill berkata bahwa citra diri adalah fondasi tak terlihat dari semua kesuksesan. Kamu bisa memiliki strategi terbaik, kontak terbaik, dan peluang terbaik, tapi jika kamu tidak percaya pantas mendapatkannya, kamu akan menyia-nyiakannya.
Dan ini terjadi lebih sering daripada yang kamu kira. Berapa kali kamu pernah berpikir, ini terlalu baik untukku? Atau menolak kesempatan karena merasa belum siap, meskipun tahu di lubuk hati bahwa kamu sebenarnya bisa mencoba. Sejarah penuh dengan contoh orang yang mengubah arah hidup mereka melalui perubahan citra diri. Oprah Winfrey misalnya, lahir dalam kondisi kemiskinan ekstrim dan mengalami trauma mendalam. Dia bisa saja menerima narasi yang dipaksakan oleh keadaan, tapi dia memilih membangun gambaran berbeda tentang dirinya sendiri. Dia menerapkan prinsip-prinsip yang mirip dengan yang diajarkan Hill, membayangkan kesuksesan, menegaskan nilai diri secara mental, dan menyelaraskan tindakan dengan pribadi yang ingin dia capai. Kini, dia adalah salah satu wanita paling berpengaruh di dunia. Karena citra diri berfungsi seperti termostat internal, menentukan tingkat kesuksesan, kebahagiaan, dan pencapaian yang kamu anggap normal. Ketika hidup mulai memberimu lebih dari yang sudah diprogram oleh termostat itu, kamu secara tidak sadar menyabotase diri untuk kembali ke titik yang kamu anggap aman. Oleh karena itu, langkah pertama untuk bertransformasi adalah memprogram ulang gambaran mental itu. Salah satu cara paling ampuh adalah dengan afirmasi harian. Bukan sekadar kalimat kosong yang diulang tanpa perasaan, tapi pernyataan yang penuh niat dan emosi. Saat kamu berkata pada diri sendiri, aku mampu, aku pantas, aku siap, dan mengulanginya sampai percaya, sesuatu mulai berubah pada sikap, cara bicara, dan keputusanmu. Otak yang terbiasa percaya pada apa yang sering didengarnya mulai mencari bukti untuk mengonfirmasi identitas baru itu. Jangan anggap ini hanya filosofi indah semata. Penelitian dari Universitas Stanford menunjukkan bahwa cara kamu memandang diri sendiri secara langsung memengaruhi kinerja dan pilihanmu. Orang dengan citra diri yang kuat tidak hanya berani mengambil risiko lebih, tapi juga bertahan lebih lama saat menghadapi kesulitan. Mereka memandang tantangan sebagai bagian dari pertumbuhan, bukan sebagai bukti bahwa mereka tidak cukup baik. Namun inilah yang jarang dikatakan orang. Mengubah citra diri tidak terjadi dalam semalam, melainkan sebuah pekerjaan yang berkelanjutan. Kamu harus menghadapi pengalaman yang membuktikan pada dirimu sendiri bahwa kamu lebih mampu daripada yang kamu bayangkan. Secara perlahan, apa yang dulu terasa jauh menjadi sesuatu yang alami. Ketika Hill berbicara tentang pentingnya memberi makan pikiran dengan pikiran positif, dia tidak bermaksud mengabaikan kenyataan, melainkan menciptakan referensi internal yang baru. Referensi internal ini sangat kuat, sehingga tidak ada opini luar yang dapat menghancurkannya. Karena pada akhirnya, dunia merespons bukan apa yang kamu inginkan, tapi apa yang kamu yakini pantas kamu dapatkan. Inilah yang menentukan apakah kamu akan hidup terbatas oleh versi lama dirimu, atau membangun, langkah demi langkah, citra seseorang yang mampu meraih semua yang dia inginkan. Perubahan sejati dimulai dari yang tak terlihat, dari apa yang hanya kamu lihat. Ketika pandangan ini berubah, dunia di sekitarmu juga ikut berubah. Memiliki tujuan yang jelas seperti memiliki mercusuar yang menyala di tengah malam yang gelap. Itu tidak memadamkan badai, tapi memberi titik tetap untuk diikuti. Tanpa tujuan ini, mudah tersesat, berganti arah pada setiap kesulitan, dan menghabiskan energi pada hal-hal yang tidak membawa kemana-mana, seperti berlari dalam lomba tanpa tahu di mana garis finishnya. Kamu berlari, tapi tidak tahu apakah benar-benar maju. Napoleon Hill mengatakan bahwa ketiadaan tujuan yang jelas adalah salah satu penyebab utama kegagalan, dan dia tidak mengatakannya hanya secara teori. Di awal hidupnya, saat masih wartawan muda, Andrew Carnegie menantangnya untuk mewawancarai orang-orang paling sukses di dunia guna menemukan prinsip kesuksesan. Tantangan ini menjadi tujuan yang membimbing Hill lebih dari 20 tahun. Selama waktu itu, dia menghadapi penolakan, kekurangan sumber daya, dan masa ketidakpastian total, tapi dia tidak menyerah karena dia tahu apa yang sedang dibangun dan mengapa itu penting. Begitulah kita semua. Ketika kamu tahu persis apa yang kamu inginkan dan mengapa, motivasi tidak tergantung pada suasana hati hari itu. Kamu bangun dan tahu kemana akan mengarahkan kekuatanmu. Gangguan yang sebelumnya terasa menggoda mulai kehilangan daya tarik. Pendapat negatif orang lain menjadi kurang berarti, karena kamu tidak lagi mencari persetujuan,
melainkan pencapaian. Bayangkan dua orang dengan bakat dan peluang yang sama. Yang pertama punya tujuan jelas, yang kedua tidak. Saat rintangan muncul, dan pasti muncul, yang pertama bertahan, menyesuaikan arah, mencari solusi baru. Yang kedua, tanpa mengapa yang cukup kuat, kehilangan fokus mencoba ini dan itu tanpa benar-benar mendalami. Setelah beberapa tahun, hasilnya jelas. Yang satu membangun sesuatu yang kokoh, yang lain mengumpulkan permulaan yang tak selesai. Tujuan yang jelas bukan sekadar keinginan samar seperti aku ingin sukses atau aku ingin bahagia. Itu spesifik, terukur, dan sangat personal. Sesuatu yang mendorongmu secara emosional hingga menyerah adalah mengkhianati diri sendiri. Dia memegangmu erat agar kamu tidak terbawa oleh keadaan, sekaligus mendorongmu terus maju, meskipun langkahnya satu persatu. Inilah yang dialami Thomas Edison saat menciptakan bola lampu listrik. Ribuan percobaan gagal telah dia lakukan, namun tujuan untuk menerangi dunia dengan cara yang terjangkau sangat jelas, sehingga dia tidak menganggap setiap kegagalan sebagai kekalahan, melainkan sebagai langkah menuju visi di benaknya. Jika hari ini kamu merasa selalu mulai lalu berhenti, masalahnya mungkin bukan kurang usaha tapi kurang arah. Menetapkan tujuan bukan berarti merencanakan semua detail jalan, melainkan menetapkan kompas batin yang menjaga kamu tetap pada jalur. Saat kamu mulai hidup sesuai tujuan itu, setiap keputusan didasarkan pada satu kriteria. Apakah ini mendekatkan atau menjauhkan saya dari apa yang ingin saya bangun? Dari titik itu, kamu tidak lagi hidup secara reaktif, hanya menanggapi apa yang terjadi, tapi mulai hidup dengan sengaja. Hidupmu bukan lagi rangkaian kejadian acak, tapi narasi yang koheren di mana setiap bab, bahkan yang sulit, memiliki arti. Saat kejelasan itu hadir, dunia akan melihatnya. Kesempatan mulai muncul, orang-orang tepat mendekat dan pintu terbuka di tempat yang sebelumnya hanya ada dinding, karena tak ada yang lebih kuat dari orang yang tahu persis kemana dia pergi dan mengapa dia tidak akan berhenti sampai-sampai. Ada kemampuan diam yang memisahkan para pemimpi dari mereka yang benar-benar mengubah hidupnya. Disiplin yang konsisten, bukan ledakan motivasi yang bertahan 2 hari, bukan juga usaha ekstra saat terinspirasi. Disiplin adalah kemampuan untuk terus melakukan apa yang harus dilakukan, meski tak ada yang melihat, meski membosankan, meski hasilnya terasa jauh. Ini adalah lem tak terlihat yang membuat prinsip-prinsip lain tetap berjalan. Tanpanya keputusan kuat pun runtuh, ketahanan melemah, citra diri menurun, dan tujuan kehilangan kekuatannya. Napoleon Hill mengamati dengan cermat bahwa orang-orang yang berhasil bertahan lama itu bertindak setiap hari, walau hanya dengan langkah kecil. Mereka tidak terbawa emosi sesaat. Mereka memiliki komitmen tak tergoyahkan pada kata-kata mereka sendiri, terlepas dari kondisi eksternal. Komitmen itu internal dan tidak bisa dinegosiasikan. Ingat berapa kali kamu mulai dengan semangat, lalu setelah beberapa hari semangat itu hilang. Itu bukan soal kemampuan, melainkan kurangnya sistem yang berjalan, meski keinginan menghilang. Disiplin adalah sistem itu. Ia mengubah tindakan menjadi kebiasaan dan kebiasaan menjadi hasil. Seperti tukang batu yang membangun tembok batu demi batu, setiap batu tampak kecil, tapi setelah berbulan-bulan, yang dulu kosong jadi struktur kokoh tak tergoyahkan. Ini berlaku untuk semua bidang kehidupan. Apakah tujuanmu mengganti karier, menabung uang, memperbaiki kesehatan, atau membangun bisnis? Disiplin akan melindungimu di hari-hari ketika semangat hilang. Hari-hari itu pasti datang. Kamu akan bangun tanpa keinginan, bertanya apakah itu layak, dan pikiranmu akan menciptakan alasan sempurna untuk berhenti. Saat itulah kamu harus ingat, disiplin bukan soal keinginan, tapi menghormati keputusanmu meski tanpa keinginan. Tapi ini poin penting, disiplin tidak dibangun dengan cara megah dan dramatis. Semua dimulai dari kemenangan kecil setiap hari. Bangun 5 menit lebih awal untuk belajar. Menyisihkan sebagian uang sebelum membelanjakannya. Pergi ke gym meskipun sedang hujan. Mengatakan tidak pada hal yang menjauhkanmu dari tujuan, walau tak seorang pun tahu. Napoleon Hill berkata, kemenangan bermula dari pikiran, tapi didukung oleh kebiasaan. Kamu bisa punya visi paling jelas dan inspiratif, namun tanpa disiplin, itu cuma jadi keinginan. Disiplin harian, walau rencana belum sempurna,
akan mengubah dan menyempurnakanmu dalam perjalanan. Pada akhirnya, kemampuan ini bukan soal ketegasan tapi konsistensi. Memilih untuk dapat diandalkan pada diri sendiri, bukan hanya di hari baik, tapi terutama di hari buruk. Ketika kamu membuktikan bisa menjaga ritme, sesuatu yang kuat terjadi. Kepercayaan dirimu tumbuh, kredibilitasmu meningkat, dan dunia mulai memperlakukanmu sesuai dengan konsistensimu. Saat itu, kamu sadar tidak perlu menunggu perubahan. Kamu sendiri adalah perubahan itu. Namun ada hal yang sering terlewat saat bicara sukses dan reinventasi. Lingkungan tempat kamu berada. Bukan hanya tempat fisik, tapi juga orang-orang, percakapan, informasi, dan pengaruh yang kamu izinkan masuk ke hidupmu. Napoleon Hill mengingatkan, kamu adalah rata-rata dari 5 orang yang paling sering kamu habiskan waktu bersama. Jika dipikirkan, ini lebih dalam dari yang terlihat. Karena tidak peduli seberapa disiplin atau jelas tujuanmu, jika dikelilingi orang yang selalu mengeluh, mengecilkan ide-idemu, dan melihat masalah di mana-mana, lambat laun kamu akan mulai berpikir sama. Jika ingin reinventasi, kamu harus sengaja membangun ekosistem yang mendukung visi kamu. Ini bisa berarti menghabiskan lebih sedikit waktu dengan orang yang menguras energimu, dan lebih banyak dengan yang menginspirasi. Mengganti kebiasaan mengonsumsi berita negatif dengan membaca buku yang memperluas pikiranmu. Mencari mentor, meski hanya mengikuti konten mereka yang sudah menjalani apa yang ingin kamu capai. Yang penting, lingkungan tidak hanya memengaruhi masa kini, tapi juga diam-diam membentuk masa depanmu. Jika tetap di lingkaran terbatas yang sama, pandanganmu tentang kemungkinan juga akan terbatas. Tapi dalam lingkungan di mana pencapaian besar normal, otak mulai menganggapnya mungkin untukmu juga. Ini seperti pindah ke ketinggian baru. Udara berbeda, perspektif berubah, dan cakrawala meluas. Pada akhirnya, tidak cukup hanya mengubah dirimu dari dalam jika lingkunganmu terus menarik ke pola lama. Reinventasi harus didukung oleh lingkungan yang mencerminkan kehidupan yang kamu inginkan. Saat kamu memilih dengan sadar di mana dan dengan siapa menginvestasikan waktu dan energimu, kamu tidak hanya mempercepat hasil, tapi juga menciptakan realitas baru untuk dirimu sendiri. Tidak ada yang benar-benar berubah sampai kamu sadar menciptakan kondisi untuk pertumbuhanmu sendiri. Ini mencakup cara berpikirmu, tindakan yang kamu ambil, dan terutama lingkungan yang kamu pilih untuk mendukung transformasi itu. Reinventasi bukan kejadian tunggal, tapi proses berkelanjutan, di mana setiap langkah hari ini terhubung langsung ke masa depanmu. Karena kamu di sini siap berkembang, video berikutnya yang muncul di layar akan membantumu naik 1 tingkat lagi dalam perjalanan kebijaksanaan menjadi 1% lebih baik dari sekarang. Terima kasih sudah bersama saya sampai sini dan saya tunggu di video berikutnya.